selamat datang di channel Tok ngobrol sampai montok. Ngobrol sampai mentok ya maksudnya ya. Nah, pada kali ini kita akan ngobrolin masalah yang lagi happening saat ini, yaitu tentang masa pandemi COVID-19 ya. Jadi saya tuh jengkel banget loh sama orang-orang tuh, kenapa aku nggak pakai masker, kenapa aku nggak pakai hand sanitizer, nggak jaga jarak, nikung pacar orang. Ya syukurlah pokoknya. Nah, pada kali ini saya bersama narasumber, di mana narasumber saat ini sebenarnya terpaksa nemu di pinggir jalan. Terus aku tanyain, Mas mau nggak ngobrol sama saya kayak gitu? Ya sudahlah, mau kayak gitu. Tapi nggak dibayar. Iya. Oh ya udahlah, nggak apa-apa, diambil aja. Nah, sebelumnya aku juga belum kenalan nih. Nah, ini silakan diperkenalkan, Mas. Apa gimana? Apa nggak usah kenalan? Nggak penting lah ya. Yang penting isinya gitu kan maksudnya. Pembawa acaranya kayaknya agak geser katanya. Katanya mau kenalan, sekarang gak kenalan itu gimana sih Mas? Ya udah, mau kenalan apa enggak? Lanjut. Cok rewel ae. Bacok-bacokan iki. Nah, terus Tok sore mete ini. tapi sekarang ini kita ngobrolnya sangat substansial sekali, sangat penting gitu. Sangat yang lagi happening saat ini. Serius banyak ya? lah. Serius lah ya, Serius. serius. Serius sangat ya pokoknya lagi happening banget. Banyak Ya, dibicarakan harus orang. serius Mas, soalnya kan aku ini udah pakar Mas. Dari tadi lu tadi tanya. Kalau boleh tahu pakarnya pakar apa, Mas? Saya segala hal. Oh. Tapi kan susah banget disebutin. Tapi kayaknya aku salah narasumber ya. Tapi tak kulit sing liyane ae. Wes Mas, lanjut Ya, aja jelas yuk. sih. Ya wis lah pokoknya anu ae. Nah, terus kayak gini. Saya mau tanya nih, Mas. Sebenarnya kalau sekarang ini itu kenapa sih orang-orang nggak pernah pakai masker? Itu lah apa sih jan iki? Yang nggak pernah pakai masker siapa? Ya wong-wong banyak gitu loh. Kalau misalnya aku nemu di pasar, di pinggir jalan, di kampung kayak gitu. Banyak juga yang pakai masker lah. Oh iya, ya wes. Tapi ada beberapa orang lah ya kayak gitu. Banyak lah, maksudnya sebagian besar gitu. Masa sebagian besar Anda punya data nggak? Anda bisa memfitnah masyarakat Indonesia loh itu Ya gimana wes, sih? ya aku sing salah, iya. Kok ini aku salah narasumber pisan iki. Salah. Nah. Ini pembawa acara masa udah nuduh-nuduh masyarakat nggak pakai Ya wes, masker. sekarang nggak gini. Sebagian besar udah pakai masker. Ada sebagian orang yang tidak menggunakan masker. Nah, itu lebih tepat. Kursus dulu kalau mau jadi host, Mas. Kursus nanti. Terserah cari sendiri. Wis kurang rek ngene sono duit rek, njaluk duit kok. Oke, sekarang jawab dulu. Dari lagi nggak dijawab, wis tak ajak untung-untungan. Dah, Apa ini? ya apa sih? Kenapa orang-orang itu ada yang nggak pakai masker itu kenapa? Khusus ada tempat khusus, wilayah khusus, kota mana gitu? Ya, soalnya tersebar di mana-mana ya. Oke, tersebar Oke. di mana? Nah, jadi gini, ini saya sebagai pakar ini ya, sebagai pakar. Jadi ada beberapa kemungkinan, tapi kemungkinan yang paling besar itu ada dua. Yang pertama, orang nggak mau pakai masker, itu mungkin karena lubang hidungnya terlalu kecil. Itu kemungkinan pertama, lubang hidung terlalu kecil. Jadi kalau ditutup itu Iku penyakit entah ya apa sih? ya lubang hidung terlalu kecil kan banyak juga Mas gitu. Oh gitu. Ini pakar loh yang ngomong. Kemudian yang kedua, Wah, ini pakarnya sangat hebat sekali. iya, jadi itu ya. Jadi, Ini kira-kira kebenarannya tuh bisa dipegang atau enggak ini? iya, Valid bisa. enggak ini? Bisa. Oh gitu. Ya Bisa terus. ya bisa menyesatkan. Tapi kira-kira bisa dibesarkan enggak itu? Itu makanya bisa aja. Sekarang ini kesempatan untuk membuka bisnis baru. Jadi mereka yang nggak mau pakai masker itu kan hidungnya kecil. terlalu kecil kan. Nah, buka layanan membesarkan lubang hidung gitu Mas. Itu rekomendasi pakar biasanya berhasil itu. Oh, tapi kalau semisal hidungnya kecil itu bukannya merupakan sebuah keuntungan? Atau perlu saya mengecilkan hidung saya atau seperti apa? Loh, enggak Mas, dalam hal ini itu merugikan karena kalau pakai masker lubang hidung kan jadi nggak bisa nafas Mas pakai udah lubang hidungnya kecil kasih masker ketutup semua Mas nggak bisa nafas. Saya ambekan lah dia. Ya, iya nggak bisa makan nggak bisa nafas jadi memang itu ya, jadi rekomendasi pakar itu lebih baik dibuka jasa-jasa untuk membesarkan lubang hidung Mas. Jadi itu udah fix, udah
auto pakai masker semua nanti. Ya. Kemudian yang kedua Mas analisisnya itu orang-orang sebagian orang-orang nggak mau pakai masker itu karena lubang hidungnya banyak upilnya Mas. Jadi gini Mas. Jadi kalau misalnya banyak hidung itu dia merasa aman terus habis itu dia tidak menggunakan masker kayak gitu. Kalau misalnya lubang hidung itu terlalu banyak upil, itu kan nafasnya biasanya ada hidung tersumbat gitu kan Mas. Oke. Nah itu kalau pakai masker jadi tersumbat semua juga. Oke. Jadi harus. Lah itulah pentingnya untuk membersihkan hidung kalian. Enggak, itu harus pakai jasa juga Mas. Jadi gitu. Ada jasa membersih upil. Iya perlu bisnis baru ini makanya. Jadi jasa melapangkan jalan hidung, gitu ya. Melapangkan jalan hidung. Melapangkan jalan hidung. Jadi biar upilnya bersih gitu. Nah ini kesempatan bisnis baru di era gitu. Jadi ya seperti itulah. Jadi ini merupakan rekomendasi yang sudah udah ilmiah itulah ya. Jadi sudah melewati proses jalan panjang, sepanjang jalan kenangan itu sudah seperti itu Mas. Sampai patah hati segala. Saya melakukan penelitian sampai patah hati itu sakit banget Mas. Ditinggal itu rasanya sakit Mas. Ya gitulah ya. Tapi ini yang serius yang tadi itu. Oke, jadi kenapa orang nggak pakai masker itu karena yang pertama hidungnya kecil. Lubang hidung. Jangan lubang hidung. Jangan sampai istilah salah. Ini soal ilmiah Mas. Oke. Hati-hati. Lubang hidung terlalu kecil. Lubang hidung terlalu kecil. Yang kedua, banyak upilnya. Ya lubang hidung terlalu syarat, terlalu padat oleh upil. Nah, itu harus dibersihkan. Makanya sangat disarankan dibuka jasa. Jadi bukan hanya jasa kecantikan gitu, Mas. Jasa facial, kemudian tanam benang itu udah sebenarnya sudah sangat biasa sekali. Udah biasa banget. Nah, sekarang itu perlu itu jasa membersihkan lubang hidung, jasa membesarkan lubang hidung. Nah, itu dijamin semuanya orang akan taat pakai masker, Mas. Oke, kalau pakai. Yang ketiga sekarang apa kira-kira, Mas? Nah, tadi belum ada yang pertama kok, sekarang udah yang ketiga. Loh, yang pertama tadi kan nggak pakai masker karena hidungnya lubang hidungnya terlalu kecil. Oke. Yang kedua banyak upilnya. Yang ketiga apa? Oke. Jadi kalau ini kalau yang tadi kan berkaitan dengan hidung, ya, dengan hidung, dengan lubang hidung. Yang ketiga ini berkaitan dengan mulut, Mas. Oke, kenapa? Mulutnya bau apa kayak gimana? Bukan, terutama terlalu segar. Spesifiknya itu pada lips, pada bibir. Oke, ya, kenapa? Pada bibirnya terlalu besar, Mas. Jadi kalau dipasang itu mungkin maskernya itu nggak cukup. Nah, karena nggak cukup, nggak nyaman kan? Mungkin sesek masangnya kan jadi tekan gini kan, bibir ketekan gitu kan nggak nyaman. Coba masanya itu bibirnya di gitu kan nggak enak kan? Apalagi yang bibirnya gede-gede yang tebel-tebel itu Mas. Jadi perlu juga membuat jasa untuk menipiskan bibir gitu. Jadi salon-salon itu kan biasanya malah bibirnya ditebalkan ya. Itu salon-salon itu salah itu Mas. Itu sekarang harus ada layanan menipiskan bibir untuk memasang masker yang enak dan nyaman. Itu pasti laris. Ya, itu laris Mas. Ini temenan Derek. Serius Mas itu. Oh iya. Buka Google, saya indeks skolarnya itu udah tinggi banget Mas. Jadi apa yang saya katakan itu ilmiah semua. Sombong sekali Anda. Ini nggak sombong Mas, nggak sombong. Ini merupakan fakta gitu ya. Jadi apa yang disampaikan tadi semuanya ya sesuai dengan pengalaman. Ya, sesuai dengan apa yang kulihat gitu. Oh, ya. Bukan pengalaman ya. Jadi selama ini ternyata bukan pengalaman yang sebelumnya bibir Anda itu besar atau seperti apa? Oh enggak, bibir saya sejak lahir udah seksi kayak gini Mas. Oh, seksi. Oke, jadi seperti itu tiga hal itu. Maka itu kan tadi masker ya. Oke. Nah, terus sekarang ini kenapa nggak pakai hand sanitizer itu kenapa? Nggak pakai hand sanitizer itu gampang lah Mas. Sekarang hand sanitizer kan harus beli. Sebagian masyarakat itu kan kapasitas ekonominya juga kalau satu botol itu harganya 20.000, 20.000 itu bisa jadi beras berapa kilo coba? Bisa 3 kilo, 4 kilo kan? Jadi itu sangat penting. Atau mungkin perlu diturunkan harganya atau bagaimana? Saya pikir bukan diturunkan harganya, yang harus dilakukan oleh perusahaan penjual itu adalah mengurangi volume. Volume apa ini? Cairan sanitizernya. Nah, jadi itu kan sebotol, gitu ya. Nah, itu bisa diecer 10 ml 10 ml gitu Mas. Itu ini gagasan ilmiah banget. Oh, cetil itu jenenge. Enggak harganya misalnya harganya jadi Rp500 gitu. Kan. Rp1.000 dapat
berapa, misalnya dapat 10 mili gitu ya, 10 mililiter ya itu. Nah, itu merupakan pemecahan atau jalan keluar. Kenapa orang kok nggak bawa sanitizer gitu. Oh, jadi karena volumenya begitu Nah, ya. volumenya itu dikurangin aja. Jadi kalau jual itu jangan pakai botol. Atau jadi orang datang gitu beli sanitizer gitu langsung semprotin aja. Semprotin aja. Bisa, itu. Oh, bisa ya? Ya ini ilmiah Mas, sudah merupakan analisis yang Sangat panjang ya. prosesnya panjang Mas. Iya. Jadi ini sebenarnya panjenengan ini itu banyak sekali memberikan banyak ide, banyak sekali memberikan Nah itu ide. Mas, saya itu sudah memberikan banyak ide tapi nggak pernah didengar kok. Oh gitu ya. Ya saya tuh, Ya sampean udah ngomongnya ke saya apa aja, baru kali ini tuh apa kayak gimana? enggak, saya udah sering ngomong saya. Enggak pernah didengar sama orang. Ya didengar tapi dibiarin, itu aneh kan mereka itu. Saya udah ngomong gitu, misalnya ke ibu saya gitu ya, ibu saya ya dengerin, Iya. tapi ya diem aja gitu ya. Oh, Udah. jangan-jangan lagi tidur apa kayak gimana? Ya nggak tahu, mungkin ini ya, soalnya pengetahuan ilmiahnya ini udah tinggi ya saya ini. Oh, gitu. Jadi sangat pintar sekali ya Anda ya. Ya gitu. Oke, saya pikir seperti itu ya acara ini. Loh, saya bawa acara kok sampean yang nutup itu ya? Oh, bos sih. Wis kesel hostnya lu nggak nutup. Orang ilmiah itu kalau ngomong 10 menit aja udah capek Mas. Oh, gitu soalnya analisisnya itu udah merupakan beban. Oh, beban. Jadi berat ya kepalanya. Coba orang kuliah kayak saya ya. Saya ini kan levelnya sudah tinggi Mas. Saya itu sudah doktor. Ya. Jadi orang-orang yang masih sekolah S1 saja belajarnya itu udah wah berdarah-darah, apalagi level dokter kayak gini ya kan. Oh, sampean tadi berdarah-darah apa kayak gimana? Enggak. Apa? Ya saya kadang berdarah-darah gitu ya kalau kambuh. Apa waktu datang bulan seperti apa? Ya. Mas dan ditutup. Ya Mas, itu tutup Mas ya. Loh, ya apa sih? Terlalu panjang ini analisisnya. Tapi yang jelas apa yang saya sampaikan tadi merupakan hal yang penting gitu ya, bahwa sebagian orang nggak pakai sanitizer karena punya permasalahan-permasalahan itu. Oke. Ya. Sebagian bahkan mungkin nggak fashion, ya. nggak gaya gitu loh Mas. Nggak cocok lah ya. Nggak cocok mungkin. Makanya ada yang kemudian pakai masker yang ada gambar mulutnya sendiri. Atau mungkin ada beranda-berandanya. Ada beranda-berandanya. Ada rantainya atau kayak gimana? Gitu, rantai kapal kayak gitu ya. Itu. Ya, itulah berarti dari analisis singkat dari pakar yang sangat sombong sekali. Sebenarnya saya menyesal untuk mengambil atau merekrut gitu ya salah satu pembicara kita kali ini, tapi ya sudahlah. Itu merupakan walau bagaimanapun itu merupakan sebuah gagasan dari pengetahuan yang katanya sangat menempuh pendidikan yang sangat berdarah-darah. Tangannya nggak usah di depan-depanku langsung. Gitu ya. Aja garis batasnya gitu ya. Nah, sangat berdarah-darah kayak gitu ya. Nah, jadi ya itulah. Jadi pentingnya menggunakan masker, pentingnya menggunakan hand sanitizer dan jaga jarak untuk menghindari penularan COVID-19. Lakoni cuk. Boleh enggak tak? Tak. Ya wes, dadah.